Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Stefawan dan Stefawati yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bincang-bincang seputar buku dari penulis kita Rory Medi Rusdi. Beliau adalah teaterawan, penulis skrip. Ya, dan belakangan sudah menerbitkan 2 buku, 1 buku kumpulan puisi, dan hari ini kita akan menyaksikan bincang-bincang seputar bukunya yang baru saja diterbitkan oleh penerbit Purata Publishing. Baiklah, tapi sebelumnya karya terbaru dari Rory ini termasuk yang sejauh ini pandangan saya atau pantauan saya termasuk salah satu karya yang alih medianya paling banyak. Ada dalam bentuk buku, diterbitkan juga atau diproduksi juga dalam bentuk kaos. Dan satu lagi mungkin surprise untuk kita semua, juga sudah dibikin OST, original soundtrack, lagu tentang buku ini. Mirip dengan yang dulu pernah dikerjakan juga oleh sastrawan Rio Fitrasy. Sebelum kita buka, kita perdengarkan dulu lagunya. Ya, dengar lagu dulu. Nah, ini lagunya. Selamat mendengarkan teman-teman.
Ya, surprise dulu tepuk tangan lah. Itu lagu kan termasuk gebrakan juga ya. Selama ini kita mungkin tahunya lagu-lagu yang diproduksi dari puisi, mungkin yang kita kenal dengan musikalisasi puisi. Ini apa nama genrenya ini? Musikalisasi cerpen. Kita nggak tahu juga ya. Lagu tadi dibawakan atau dinyanyikan oleh Hasanul Arifin Nasution dan untuk sementara belum tersedia di Spotify. Ya, yang menciptakan lagunya juga Hasanul Arifin juga terinspirasi dari cerpennya dan yang dipakai judulnya adalah yang sebagaimana ada di dalam lagu itu. Baiklah, Stepawan dan Stepawati, tanpa memperpanjang mukadimah, kita tampilnya yang akan sebagai pengisi atau narasumber kita adalah dua orang sastrawati, kan ya sastrawati dong. Dua orang sastrawati Unan. Kita tampilkan yang pertama ada Anggi Octavia. Tepuk tangan dulu untuk Anggi. Anggi adalah mahasiswa sastra ke depan Anggi, Universitas Andalas. Ketika teman-teman melihat Instagramnya, nanti akan langsung diarahkan. Tengok di link bio-nya langsung menuju salah satu puisinya yang dimuat di salah satu media nasional. Yang kedua, ini agak panjang namanya, Siti Rubayah Al-Adawiyah. Ya, Siti Ruby. Ya, Ruby termasuk salah satu penulis ya yang kemarin ini belajar bersama maestro, sudah mendapatkan bimbingan khusus dari maestro sastra USTF selama sebulan lebih. Jadi dengan itu mungkin kita bisa yakin apa yang disampaikan oleh Ruby ini 90%-nya benar. Ayo Ruby ke depan. Lalu nanti sebagaimana yang kita tahu ada penulisnya langsung bersama kita sekarang, tapi penulisnya nanti kita minta ke depan agar apa ya, dapat gambaran awalnya dari pembacanya dulu. Bi, bisa baca mik? Lu nak nyentrum? Ah, tes. Siap? Sapu ke lah orang. Sehat kawan-kawan? Baik, pertanyaan sederhana dari saya terkait buku ini. Sejauh dari pembacaan teman-teman, apa kira-kira yang bisa teman-teman sampaikan kepada kami? Itu aja dulu, masing-masing. Ya, boleh step dulu step. Saya nama nang itu. Bila? Tinggi. Mungkin gak banyak juga yang mau saya sampaikan. Di halaman pengantar sudah diingatkan ya bahwa cerpen ini ditulis dengan bahasa yang ringan, bahasa yang sehari-hari, sehingga tidak ingin membuat pembaca merasa terbebani gitu. Nah, bagi saya sekiranya jika itu yang ingin penulis capai dalam cerpen-cerpen ini, menurut saya itu sudah bisa dikatakan berhasil gitu. Karena ketika membaca cerpen-cerpen yang ada di buku Apa Yang Tak Kau Dengar Dari Kota ini, saya tidak perlu membaca berulang kali sehingga baru bisa menafsirkan maknanya. Terus juga sebagai orang yang
merantau dan sudah merantau, mungkin barangkali saya merasa dekat dengan apa yang dihadirkan di buku ini seperti itu. Dan mungkin ada juga beberapa cerpen yang rasanya langsung menyentuh saya. Contohnya di cerpen yang pertama itu dari cerpen yang sebentar. Buah Tangan Ayah ini, mungkin saya sebagai anak merasa kembali terlempar begitu ke masa lalu, ketika saya dan adik saya menunggu-nunggu sekantong buah tangan dari bapak gitu, dan ketika bapak tidak membawa, kami merasa sedih begitu. Tapi ketika saya sudah membaca ini, saya bisa membayangkan bagaimana kesusahan para ayah untuk bisa membelikan sekantong buah tangan untuk anak-anaknya seperti itu. Oh, menarik. Tahan dulu Ruby, nanti si Anggi bingung dia mau apa yang dia sampaikan. Kasih dulu ke Angginya. Tadi saya melihat ketika Ruby menyampaikan, Anggi mengangguk-angguk. Apa yang Anggi anggukkan? Apakah setuju dengan apa yang disampaikan? Karena kan yang dibilang Ruby tadi, salah satu mungkin bisa dikatakan kelebihan dari cerpen ini adalah cerpennya ringan, sehingga tidak perlu pembacaan berulang gitu ya, Ruby. Anggi gimana? Ya Bang, kurang lebih tuh sama sih Bang. Dimana cerpen dari Bang Rory ini itu serasa mendekat kita karena cerita-ceritanya itu relate sama kehidupan kita sebagai mahasiswa perantau. Dia menyentuh Ruby, sekarang mendekap Anggi. Apanya itu saya belum menangkap. Kenapa kalian merasa terdekap dan teranu? Selain karena ringan tadi. Mau Anggi bacakan itu? Boleh. Karena Anggi sudah menyiapkan makalah hasil pembacaannya yang dia. Boleh. Contohnya itu di cerpennya yang Apa Yang Tak Kau Dengar Dari Kota itu kan dia bercerita tentang Leman, seorang anak kampung yang berkeinginan hendak merantau, tapi dia belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup akan hal itu. Lalu di beberapa sisi lain, di beberapa cerpen-cerpen yang lain juga banyak mengungkapkan sisi merantaunya gitu Bang. Kasih itu madu Anggi takwi boleh. Kira-kira kalau sekiranya ada selain ringan tadi, kan teman-teman kan pembaca sastra ya, yang tidak ada di buku lain tapi ada di buku ini mungkin apa gitu? Bukan gitu maksudnya. Lebih ke ini sih Bang, saya tuh sebenarnya bertanya-tanya mengapa tokoh Leman di sini tuh selalu muncul dalam banyak cerpennya. Kenapa ada banyak nama Leman? Nah, tokoh Leman di sini tuh menurut saya adalah hal eksotis yang wajib dinikmati pembaca ketika membaca cerpen ini. Karena Leman itu selalu muncul di mana-mana dan tetapi saya bingung kenapa Leman itu di sini selalu diposisikan sebagai penulis yang perannya itu cenderung kecil, miskin, buruk, terisolir gitu, dan selalu melakukan kesalahan. Nah, seakan-akan Leman ini adalah mimpi buruk dari sebuah kejadian. Si Lemannya ya. Di Ruby? Mungkin salah satu keberhasilan penulis dalam menciptakan karakter itu ketika pembaca merasa iba atau mungkin merasa simpati atau menyukainya gitu. Dan seperti dari penjelasan Anggi tadi dan setelah diskusi kita juga, Anggi itu sangat berapi-api kenapa tokoh Leman selalu diposisikan sebagai orang yang menderita begitu, walaupun
tokoh Leman ini di beberapa cerita bisa menjadi tokoh utama ataupun tidak, tetap saja ia menjadi orang yang terpinggirkan begitu. Jadi menurut saya penulis sudah berhasil menciptakan karakter Leman yang membuat simpati pembaca. Eh, mungkin yang sedang hits di luaran sana mungkin identik dengan Wong Kalahan gitu ya. Si Leman ini nasibnya selalu buruk. Tapi menarik itu memang karena di beberapa cerpen tokohnya selalu Leman gitu ya. Itu satu. Yang lain, itu sekiranya kan balik lagi pada pertanyaan saya di awal tadi, apa yang sekiranya tidak ada di buku lain tapi terpantik atau ada di sini gitu. Nanti kan yang masalah Leman tadi kan nanti kita bisa lemparkan ke penulisnya langsung ya. Karena kebetulan penulisnya masih hidup dan sedang bersama kita sekarang. Apalagi kira-kira? Mungkin kalau bagi saya karena juga saya sebagai bukan orang Minang gitu. Jadi ketika membaca Ruby orang mana? orang Sunda. Punten. Punten. Ya punten kan? Hah? Ya lanjut. Ya, jadi ketika membaca buku ini ada beberapa hal yang baru saya ketahui seperti mitos-mitos yang ada di sini. Yang paling membuat saya heran mungkin mitos lantai 2 seperti itu. Karena kan dikatakan di sini bahwa ada sebuah suku yang tidak boleh tidur di lantai 2 seperti itu. Karena kalau tidur di lantai 2 akan menyebabkan mimpi buruk dan hal-hal lainnya. Dan itu menurut saya agak membingungkan karena kenapa kalau ada lantai 2 tidak boleh tidur di lantai 2 gitu ya. Jadi mungkin itu mitos yang menarik bagi saya yang baru tahu. Ya, di Anggi. Oke, tambah satu lagi mitos. Anggi yang Anggi tangkap apa? Karena saya ingin berusaha agar teman-teman yang berada di sini dan mungkin belum memiliki bukunya bisa tertarik dengan membeli bukunya suatu saat gitu loh. Apa kira-kira yang sekiranya di buku lain tidak ada tapi di sini ada gitu. Sebenarnya hampir sama sih Bang, mitos. Soalnya di beberapa cerpen tuh seperti cerpen Pendekar Mata Merah atau Resep yang Tergadai dan Budaya Orang Merantau itu benar-benar merepresentasikan bagaimana orang Minang itu hidup. Dan lalu gimana ini kita diskusinya? Gini, di beberapa cerpen yang saya baca, ini mohon maaf ya, mungkin bisa dibilang juga satu pandangan naif saya bahwasanya ada beberapa cerpen yang ada di situ tuh seakan-akan endingnya sudah tertebak gitu. Teman-teman menemukan itu juga nggak sih? ya kami menemukan ini sih Bang, seperti tidak ada twist. Ya, ya istilahnya kan kalau sekiranya saya menyayangkan itu kan, tapi saya enggak punya hak juga untuk menyanggah atau apa gitu kan. Karena kan bagaimanapun suatu tulisan kan itu kan sudah kembali ke penulisnya masing-masing. Tapi kan ketika kita sudah hampir sampai di ending, di banyak cerpen lah. Karena saya termasuk orang yang bahkan sebelum ini sudah jadi buku, draftnya saya tengok gitu dan sudah saya. Teman-teman sendiri gimana? Bukan bermaksud untuk menjatuhkan cerita ya, gitu nggak sih? Mungkin alurnya itu yang mungkin ya Bang, yang langsung dari soalnya A B C D yang maju aja gitu Bang, yang tidak ada alur yang bolak-balik gitu. Yang lain gimana sih kita harus mengulik ini gitu? Oke Bang, mungkin untuk cerpen-cerpen ini karena mungkin tadi motif penulisnya ini membuat cerpennya ringan sehingga
pembaca ini tidak disiapkan untuk menemukan misalnya kepingan-kepingan yang disiapkan untuk di ending gitu. Mungkin di beberapa cerpen lain kita menemukan ada beberapa pengantar untuk menuju pas di akhir tuh ada twistnya gitu, kita merasa terkejut gitu atau ada ledakan gitu. Nah sedangkan di cerpen-cerpen ini mungkin ya kita sudah seperti kata abang tadi sudah dipersiapkan untuk mengetahui apa yang ada atau akhirnya seperti itu. Terus juga kalau saya melihat di cerpen-cerpen ini di akhir itu sudah dipersiapkan amanat apa yang penulis ingin sampaikan kepada pembaca sehingga pembaca mungkin tidak perlu repot-repot untuk memikirkan apa sih yang ada di cerpen-cerpen ini gitu karena penulis sendiri sudah menuliskannya gitu di bagian akhir cerita seperti itu. Oke, itu sebagai pengantar dari kami. Selanjutnya kami mintakan Bang Rodi untuk ke depan dulu Bang, karena ada beberapa yang ingin kami tanyakan. Salah satunya terkait di mana Bang Rodinya? Di situ Bang. Sini, sini. Di mana? Awak lo di situ. Abang Cikwa. Terkait mana mic-nya? Terkait Leman tadi, 3 orang di sini bertanya itu, kenapa di beberapa cerpen bukan kesamaan nasib saja, bahkan namanya juga sama gitu ya. Kira-kira itulah kenapa seperti itu. Masalah Leman ini ya. Dari tahun 2013-an saya nulis cerpen, memang kebanyakan tokohnya Leman ini. Dari yang 5 terakhir itu kan cerpen-cerpen tahun 2012, 2013 itu. Yang 5 cerpen terakhir yang cerita mahasiswa itu memang nggak ada Leman di sana. Leman ini lahir tahun 2013-an kalau nggak salah. Nama aslinya Sulaiman, panggilannya Leman. Dulu dia teman saya, teman bercerita saya dan itu serius tuh? Serius. Dia teman bercerita saya dulu dan akhirnya sekarang dia tidak di Padang lagi. Dia trepel sekarang ya. Bukan. Dia teman kampung saya dulu, teman saya dari kecil, dia sama-sama kuliah di Padang dulu, sekarang udah pulang ke kampung. Dan dari dia saya banyak dapat cerita-cerita aneh dan saya sering berdebat sampai tengah malam biasanya di kos-kosan. Selamat datang Mas Robi. Dan saya tergerak untuk menulis dia terus karena itu cara saya untuk menuntaskan rindu-rindu saya kepadanya. Menyelesaikan rindu-rindu hari-hari malam-malam saya bersama dia bercerita dan menghabiskan kopi seperti itu. Itu kenapa Leman, dan ya kebetulan mungkin ceritanya memang nasib orangnya sama. Tapi sebenarnya Leman yang saya ceritakan ini bukan seperti yang di cerpen itu semuanya. Tapi saya mengambil nama Leman ini karena ya itu bentuk rindu saya kepada seorang teman yang sekarang mungkin dia nggak tahu lagi nonton live IG ini karena dia ke Rajo Ngampo Gambia sekarang. Ya itu Cok. Kenapa tidak disatukan ke dalam bentuk novel aja si Leman ini misalnya? Ini kembali ke masalah nafas menulis saya sepertinya. Saya tidak bisa menulis panjang dan kebanyakan cerpen itu paling 3.000 paling banyak saya bisa nulis 3.000 kata. Dan ya saya bilang saya gagal dalam menulis ya itu udah selesai kan. Tapi ada beberapa yang selalu mengusik saya ketika saya nulis, misalnya udah 3-4 halaman itu saya sering terbentur enggak ada lucunya seperti itulah yang selalu mengusik-usik saya. Akhirnya ya nafas penulisan saya itu nggak bisa panjang dan sering mati di halaman ke-4 atau ke-5 lah seperti itu. Itu kendala yang selalu saya rasakan sampai sekarang dan kemarin saya ada coba menulis novel, mudah-mudahan jadi, ada sudah sampai 10 bab, mudah-mudahan jadi ini insyaallah. Saya mencoba melawan kesalahan saya ini, semoga bisa insyaallah. Oke,
Apa ya, teman-teman, kan di saya pribadi nih, Bang Rory ini kan sejatinya dia kocak, lucu, menggemaskan kan ya. Toh, tapi di cerpennya kita sulit menemukan itu nggak sih? Teman-teman juga merasakan itu nggak sih? Dia mau ngangguk, pakai mic lah. Angguknya dalam suara. Apa gimana? Memang ya seperti yang disampaikan oleh Robi tadi, banyak cerita-cerita dengan latar kemiskinan yang ada di dalam cerpen ini. Ayo coba ceritain. Bacain aja lah dulu. Ini juga kamu mau bacain ini? Gak apa-apa kalau sekiranya mau. Oke, mungkin secara personal saya belum kenal ya dengan Bang Rory. Tapi mungkin Salam kenal Bang Rory. di buku-buku ini mungkin karena judulnya juga sudah ini ya, apa yang tak kau dengar dari kota. Jadi ingin menceritakan hal-hal yang tidak biasa didengar oleh orang-orang seperti itu. Dan di sini ditemukan ada beberapa kemalangan atau mungkin kesedihan, dan tokoh utamanya laki-laki semua, hanya ada satu yang tidak ada tokoh laki-laki. Mungkin menurut saya itu menunjukkan bagaimana ketika lelaki, atau mungkin di sini lebih ininya ke perantau seperti itu, dikatakan sebagai orang yang maskulin mungkin atau kuat, atau mungkin dari sisi ini selalu ditinggi-tinggikan lah seperti itu. Dan ketika di cerpen ini penulis ingin menunjukkan bagaimana sebenarnya sosok lelaki itu seperti itu. Mungkin seperti wanita yang selalu digambarkan sebagai yang lemah dan sebagainya, laki-laki juga seperti itu, ada juga sisi lemahnya, sisi tidak berdayanya, dan itu hal yang wajar gitu sebagai laki-laki, dan ini tersuarakan lewat buku ini seperti itu, kalau saya memandang. Oke, iya juga sih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rory juga di podcastnya bersama Mbak Ica. Mana Mbak Ica? Kan buku ini juga kata beliau adalah salah satu cara dia untuk mengungkapkan bahwasanya orang yang merantau itu kadang-kadang juga nggak punya apa-apa sama sekali gitu loh. Itu gak sih Bang ya? Anggi gimana? Leman gimana Leman? Ini leman-lemannya kecewa. Apa? Kalian tidak mau kayak gitu kan? Gimana Anggi? Sebenarnya Gim merasa ini sih Bang, agak marah kenapa Leman itu selalu disalahkan gitu. Leman itu adalah tokoh di luar diri aku, tetapi selalu disalahkan di dalam cerpennya, selalu dibikin seperti orang lemah atau orang miskin gitu, tidak berdaya. Apa salah Leman gitu? Ya, itu penulisnya yang tahu nak. Ya, sebenarnya Leman itu agak salah, yang salah saya kan, menyalahkan Leman gitu. Itu sebenarnya cara saya untuk berdiskusi secara imajinatif dengan Leman yang sebenarnya saya kenal, karena selama ini Leman yang saya kenal itu memang orang yang selalu menyuarakan tentang masalah sosial kehidupan, masalah kesusahan-kesusahan masyarakat kecil. Itu kenapa saya memposisikan Leman itu sebagai orang itu, karena selama ini itu yang luput saya diskusikan dengan dia. Saya nggak pernah membantah dia, menyuruh dia berposisi sebagai orang itu. Itu yang saya sadari, ternyata selama ini saya tidak pernah membayangkan ke dia kalau dia menjadi orang itu. Nah, itu makanya saya suarakan lewat tulisan-tulisan ini, agar dia tahu bagaimana rasanya menjadi orang miskin. Karena selama ini dia selalu mengutuk pemerintah
yang semena-mena terhadap orang miskin, tapi nyatanya hidupnya biasa-biasa aja, nggak terlalu miskin, dan ya dia buktinya bisa sekolah ke sini kan, bisa sekolah ke Padang, bisa ya cukup lah kehidupannya. Tapi selama ini saya lupa mengatakan kepadanya, coba kamu berdiri di posisi orang itu. Nah, itu yang saya lupa selama ini mengatakan kepadanya. Makanya saya memposisikan dia sebagai orang-orang yang sakit, orang pesakitan, orang yang ya bentuknya seperti itulah kira-kira. Tapi kalau Anggi mau saya mau yang jeleknya lah. Jangan yang bagus, yang jeleknya apa sih? Kekurangan banyak nih kekurangannya, misalnya belum sampai situ. Tanya lah Lecok. Itu tanya moderator. Belum itu. Belum nanti. Teman-teman semua, buat yang belum megang buku ini atau belum yang beli, buku ini terdiri dari dua yang saya tangkap ya. Ada dua jenis kesenian yang ada di sini. Satu itu seni rupa. Karena buku ini setiap cerpennya kalau nggak salah ada 21 cerpen, dan ke-21-nya itu ada ilustrasi, dan ilustrasinya itu tidak murahan. Ilustrasinya berwarna. Kan jarang-jarang tuh. Harga bukunya, Bang? Satu 95. Bisa dibeli ya 95.000 dan bisa ditemui nanti di Stefa ya. Dan apa ya yang menariknya adalah dibantu dengan ilustrasi berwarna. Ini salah satu yang menarik juga. Saya orang visual dan saya merasa senang, tapi ya kadang juga ketika saya mengamati gambarnya lupa saya baca cerpennya. Teman-teman juga asik gak sih menikmati bukunya dengan gambar yang seperti ini, nyaris seperti komik kan? Kalau sekiranya dia banyak, mungkin bisa aja jadi komik. Teman-teman menikmati enggak dalamnya ini? Karena suka atau tidak dengan ilustrasi yang ada di dalam? Pertanyaan panjang, soalnya pertanyaan ya tidak. Ya. Gimana teman-teman menikmati seni rupa yang ada di buku ini? Nah, itulah panjang mah. Suka Bang, karena ketika kita membaca tuh kita bisa tergambar gitu Bang. Sudah ada ilustrasinya, oh seperti ini ya, kira-kira kejadiannya di sini gitu. Tergambar ya. Bukannya ini, kalau saya pribadi menjadikan ilustrasi yang ada di buku ini sebagai salah satu cara untuk beristirahat. Wow, Dita baconya kita cari-cari gambar lu. Kamu gimana Ruby? Kamu galak-galak aja. Tahu kamu galak? Tahu. Nah. Sasa nih Bang. Ini tipe ke speaker tuh. Mungkin saya pribadi membaca buku ini agak harus beristirahat beberapa saat seperti itu, karena ada beberapa cerpen yang membuat saya ketika membaca saya sudah membayangkan cerpen-cerpen lain juga akan seperti itu gitu, karena yang saya katakan tadi bahwa pembaca tidak disiapkan untuk ledakan di akhir, mendapat ledakan di akhir gitu, karena dari awal kita sudah bisa menebak apa yang akan terjadi di akhir seperti itu. Jadi dengan adanya ilustrasi-ilustrasi ini mungkin membuat kita lebih ini ya, mata pun jadi lebih ngejreng lah lagi untuk bisa melanjutkan lagi membaca. Istirahat dan semangat lagi ya Ruby ya. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bang Rory juga, karena kan memang dia juga haus juga kan dengan kritikan-kritikan agar karya-karyanya bisa lebih baik dari ini gitu. Teman-teman menemukan kekurangan nggak sih di buku ini? Mangguknya Bang. Itu lah panjang pertanyaan. Apa? Sekiranya coba sebutkan gitu loh. Dan cari ya Bang. Kalau sekiranya apa yang kekurangan gitu. Karena gini, sebagaimana buku, sebagaimana penulis tentu butuh mata orang lain untuk melihat hasil karya mereka kan ya. Menurut teman-teman gimana? Kalau menurut Anggi pribadi ya Bang, cerpennya itu ringan dan
sebenarnya itu yang menjadi kekurangannya, karena dengan ringan Bukan jadi kelebihan ya? bukan. Bukan ya, bagian. Dia Lanjut. membaca sastra, Cok. Ya ya, Beda. tunggu lu. Wow, direktur ah, tunggu. Lanjut Gi. Bahasanya itu ringan, jadi ketika membaca itu kita tidak dituntut untuk berpikir kritis gitu. Tetapi tetap ada sesuatu yang disampaikan kok. Ya. Ringannya tentu bikin kita tuh seakan-akan oh lalu aja gitu cerpennya gitu. Gitu nggak sih? Saya menafsirkan apa yang kamu sampaikan loh, Anggi. Enggak ya? Enggak. Bukan juga gitu, Bang. Gimana? Jadi bahasanya itu mungkin terlalu sederhana, jadi kita dengan cepat menangkap oh ini seperti ini gitu. Dan mungkin juga beberapanya itu relate dengan kehidupan kita ceritanya. Lihat orang berantem di palak preman gitu. Ya, di jalanan itu ya. Ya. Kalau Ruby gimana Ruby? Mungkin kalau kita merujuk ke apa tadi motifnya penulis, ya ini bisa dikatakan berhasil karena memang tidak membuat pembaca bingung. Tapi balik lagi, kalau sebagai kita yang sudah terbiasa membaca karya-karya yang membuat kita bertanya-tanya, penasaran seperti itu, mungkin akan cukup sulit gitu untuk bisa menikmati cerpen-cerpen ini begitu. Karena biasanya kan di karya-karya yang lain ada sesuatu yang membuat kita harus berpikir atau kita bahkan membaca 2 kali gitu untuk tahu apa makna Maksudnya, dari cerpen itu gitu. Nah, kalau di sini kan kita ketika membaca ya sudah mengalir, tahu tujuan, tahu akhir, dan sudah kita tidak perlu lagi membaca ulang seperti itu. Nggak ada yang tinggal gitu berarti? Ada, tapi kita juga tidak perlu bingung lagi. Ini tadi maknanya apa ya gitu, karena kita udah tahu ketika akhir, ya udah tahu apa amanatnya dari cerpen ini gitu. Oke, Bang. Jadi karena kesederhanaan tulisan, jadi teman-teman ini menganggap bahwasanya cerpen-cerpen yang Abang tulis itu karena sederhana, jadi mereka cepat tahu. Jadi mereka enggak perlu membaca 2 kali gitu kira-kira ya. Yakin kamu itu? Enggak. Baik. Sebelumnya di sini alhamdulillah banyak sastrawan juga yang hadir, Om KW, ada Bang Raudal juga, ada Bang Bimo, ada Pak I. Yang tidak sastrawan ada Bang Pais, ada OB, ada Andip. Cari lagi. Tapi Bang jadi kalau sekiranya kepada hadirin Stefawan dan Stefawati, kalau sekiranya ada yang ingin disampaikan atau yang ingin bertanya juga diperbolehkan. Ya, silakan. Anip ya. Saya moderator, saya Lima. Sini Nep. Biar bisa masuk sud. Sini aja. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang Rory mengenai cerpen apa yang tak kau dengar dari kota. Sebelumnya saya cukup tertarik juga Bang terhadap peluncuran beberapa buku dari beberapa penulis, dan ingin bertanya juga tentunya apa hal yang menginspirasi Bang Rory gitu loh, sehingga menciptakan tulisan-tulisan yang mengandung beberapa makna. Justru ada beberapa hal yang menginspirasi Bang Rory. Di sisi lain teman yang Bang Rory ceritakan tadi, ada juga lah beberapa mungkin buku-buku bacaan yang menginspirasi Bang Rory sendiri untuk menulis cerpen tersebut. Mungkin itu bisa jadi referensi juga bagi kami-kami yang mau menulis mungkin.
Sekian, terima kasih. Langsung jawab aja, Cak. Ya, pertanyaan Hanif tidak untuk kedua orang narasumber. Apa? Mungkin bisa disebutkan juga referensi, Bang. Motivasi ya. Ya. Hanif, makasih. Setahun ini saya baru menamatkan berapa buku. Terakhir yang saya selesaikan buku Arif yang udah 4 tahun saya pegang, buku Binga itu. Dan buku Bang Raudal juga yang terakhir saya bacakan tahun ini juga, ya, kota-kota kecil di Anggam itu. Kota-kota kecil yang saya ingat, karena itu yang saya baca. Nah, saya membaca kota-kota kecil dan cerita-cerita masa anak-anak itu yang terakhir saya beli di bulan Februari lalu. Ya, buku Cok belum ada yang saya baca karena yang belum saya beli. Pertengahan tahun kemarin itu Merebek Sumatera yang terakhir saya baca. Dan itu tidak menginspirasi saya untuk menulis sastra karena di situ dia bukan buku sastra. Yang kembali saya baca yang banyak mempengaruhi saya dalam menulis itu ya memang buku-buku Pedi Baik. Itu nggak bisa saya tapikan karena ketika saya mulai menulis lagi saya biasanya baca buku seperti Drunken Marmut, Drunken Molen, Drunken Mama. Saya membaca-baca itu. Kadang saya juga kembali membaca Helen Sukanta kadang-kadang untuk mencari alur-alur karena Pedi Baik di buku-bukunya yang saya baca ya renyah-renyah dan tidak banyak menyimpan plot, tidak banyak menyimpan apa istilahnya, tidak terlalu meledakkan twist di akhir-akhir cerita. Ya, saya suka aja membaca buku-buku seperti itu. Mungkin buku-buku sastra akhir-akhir ini ya memang tidak terlalu banyak yang saya baca. Karena saya juga tidak terlalu sering membaca sekarang. Bulan ini aja saya baru membaca buku Kura-kura Berjenggot, itu baru 2 bab. Ya bulan ini. Baru sebatas Dilemuri dan Menara, baru sampai di situ aja ceritanya. Belum sampai ke yang lainnya. Itu begitu barangkali Isan. Ya Isan. Hanif. Oh Isan Taru itu. Hanif. Ya, sorry Nif. Hanif. Jadi gitu Nif, yang mungkin menjadi role model dari Bang Rory menulis itu Pedi Baik. Wah, sama Bang. Serial Drunken-nya mungkin. Karena Pedi Baik itu sebelum Dilan itu mantap. Setelah Dilan kita sudah agak malas membacanya. Baik, selanjutnya ada teman-teman yang ingin bertanya seputar bagaimana mungkin buku ini. Ingi bertanya Ingi. Hah? Ya, tanya Zik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator telah mempersilakan saya untuk bertanya. Sebelum saya bertanya yang berat-beratnya, ringan-ringan dulu ya Bang ya. Pertama, harusnya di sini banyak prosais ya. Saya bisa hitung dari sana sampai sini ada 20-an prosais. Harusnya mereka dulu yang bertanya, malah penyair yang dulu bertanya. Ini adalah sebuah tamparan besar untuk prosais. Itu satu. Yang kedua, apresiasi untuk flyer Steva. Beberapa hari ini saya lihat perkembangan flyer Steva itu sekarang pembicara ada CV-nya masing-masing dengan satu slide. Biasanya dalam satu slide 3 pembicara, CV-nya satu slide. Sekarang satu slide khusus untuk
CV-nya, portofolionya. Tepuk tangan buat desainer Flyer Stepa. Saya berharap pas saya nanti diskusi buku saya, flyernya lebih banyak lagi slide untuk portofolio saya. Intinya itu sebenarnya. Yang kedua adalah karena Bang Ucok bilang ini adalah perpaduan dua seni, selain seni tulis juga ada seni rupa. Saya juga sangat apresiasi terhadap layout buku ini, Mas Rizky, dengan metode gaya baratnya. Kata Bang Ucok nih, kata Bang Rory ini gaya barat ini. Bukan dengan margin rata kanan rata kiri, tapi di kiri aja, kanannya tidak rata. Kayak gitu. Ini referensi Bang Rizky kayaknya harus berbicara juga kenapa memilih layoutnya seperti ini. Itu yang ke 1B ya, 1C. Kemudian saya juga bertanya tentang layout dan karena saya tahu asbabun nuzul foto-foto atau gambar-gambar di sini awalnya dari AI yang ditampilkan di awal cerpen, baru cerpennya. Visualisasinya dulu baru cerpennya. Sementara di sini diganti. Alasan digantinya apa itu satu, tapi saya bersyukur diganti karena yang AI itu sangat buruk sekali. Tapi perbedaannya dari manuskrip awal adalah justru visualisasinya ada di akhir. Cerpen dulu baru visualisasi. Sementara draft awal adalah visualisasi dulu baru cerpennya. Perbedaan urutan ini mempengaruhi tidak terhadap selera pembaca atau maknanya. Itu 1C. Ini boleh banyak atau saya cicil dulu, silahkan sama yang lain. Satu lagi. Nggak, satu saja saya lempar jala aja ya. Bang Rory itu ternyata plot twistnya di keberlisanannya, di keberaksaraannya dia tidak plot twist. Kelucuannya hanya hadir di keberlisanan, tidak hadir di justru jadi klise. Jadi mungkin pelajarannya adalah bagaimana estetika lucu lisan bisa diadopsi ke tulisan, ternyata tidak semudah itu memindahkannya, ada kesulitannya. Mungkin itu juga jadi pelajaran juga buat saya yang suka humor-humor dikit. Mungkin itu dulu karena ada 9 lagi. Kalau tidak ada yang bertanya nanti saya tambah. Saya minta juga Haris, Bang Raudal, siapa lagi prosais di sini, Johan Arda yang baru keluar cerpennya di Kalam juga harus bicara, dan yang lain-lain. Saya berharap semua prosais harus bicara karena ini karya-karya cerita pendek termasuk prosa. Jangan penyair lebih banyak bicara hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Zik. Ya, pertanyaannya 1 sampai 1D. Yang saya tangkap tuh yang harus bicara tentu Bang Arif, Bang Rizky. Karena salah satu pertanyaan itu merujuk kepada Anda, Bang. Ya sebelum apa Cok, untuk layout buku ini yang Mang Rizky, untuk ilustrator tuh ada Nico di situ, Nico Valentino yang rambut panjang yang dekat Iya, selera ilustrasi kalau mau ditanya juga bisa nanti sama beliau. Ada konfirmasi satu Bang. Saya salah ternyata tentang urutan cover. Iya di depan cover, gambar dulu baru cerita kan. Ya silakan Mas Rizky aja lah yang jawab itu. Ya. Saya jadi melempar-lempar mic. Ayo Bang, kenapa? Iya. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Iya, karena ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang nggak perlu. Selamat kepada Mas Rory Asya. Malam ini akhirnya bukunya meluncur. Dan terkait pertanyaan tadi itu sebenarnya basicnya saya kan bukan penulis Mas ya. Saya memang pembaca basic saya. Jadi saya sering ketika membaca, melihat layout buku, saya rasa itu tuh pengulangan bentuknya rata, justify, rata semua gitu loh. Sedangkan apakah itu mengacu pada barat ya saya nggak tahu juga. Kalau misalnya
Ya kalau mau timur kayak mana juga gitu, versi Al-Quran atau kayak mana gitu kan. Iya, cuma sederhananya ketika saya membaca buku gitu kan, lalu dia rapih antara kanan sama kiri dan itu pengulangan terus menerus gitu kan. Itu pertama bosan, yang kedua itu umumnya saya banyak temukan di karya-karya ilmiah. Biasanya layout seperti itu, ya seperti itu. Jadi pertama kesannya itu kaku gitu kan. Lalu saya juga banyak melihat buku-buku dari luar, terutama karya-karya novel atau cerpen gitu. Mereka secara layout itu gila lagi gitu kan, lebih gila. Banyak bahkan mereka bermain psikologis teks, desain tipografi. Ya, bahkan ada juga yang lebih nakal gitu kan. Dia ugal-ugalan. Ada beberapa dia mau membangkitkan sesuatu dari teksnya itu. Dia gunakan kayak semacam braille. Jadi hanya kayak memang nggak banyak. Jadi ada kayak beberapa kalimat gitu kan di salah satu paragrafnya, dia samarkan itu seperti braille dan itu hanya bisa dibaca ketika kamu raba. Itu hal-hal seperti itu mungkin saya pikir bisa mungkin ada kawan-kawan yang di sini yang mungkin biasa ngedesain atau nge-layout mungkin bisa mencoba hal-hal baru, karena lagi menurut saya buku itu ketika disajikan tidak harus selalu dengan cara yang sama, kan nggak ada yang pakem gitu kan. Kalau pakem berarti nanti ada masalah benar dan salah gitu kan. Maksudku nggak perlu terjebak dengan hal-hal seperti itu. Maka akhirnya lalu saya bikinlah seperti itu, tidak hanya rata kiri, tapi saya bikin kalau mungkin yang sudah beli bukunya, kalau belum silahkan beli gitu kan. Nah di situ kalau diperhatikan dia tidak seperti hanya rata kiri kalau kita di Word gitu kan. Dia tidak hanya rata kiri begitu aja, enggak. Tapi saya bentuk pola dan itu dia ada berpola seperti itu dan itu konsisten. Dia nggak begini tiba-tiba begini, ini nggak seperti itu, tapi di pola dan itu memang kalau ngerjain seperti itu memang tadi butuh waktu gitu kan. Butuh waktu gitu kan, walaupun kelihatannya ya seperti itu aja, tapi kalau misalnya kita perhatikan lagi, kalau misalnya kita banyak tuh buku-buku, boleh deh ada cek buku-buku di Steva, rata-rata layoutnya itu spasi itu, kalau perhatian spasi itu terlalu renggang kadang, dan itu buat saya pribadi sebagai pembaca itu sangat mengganggu gitu kan. Maka kalau misalnya kalau udah misalnya kawan-kawan udah ada yang beli, kalau misalnya lagi, kalau belum beli ya beli gitu kan. Nah itu saya jamin tidak ada spasi yang double, spasi yang triple, spasinya single, dan itu konsisten seperti itu. Jadi kira-kira gitu, dan mudah-mudahan itu juga sama, dalam artian mudah dibaca sama kawan-kawan, terutama ketika ada tipikal orang yang punya buku, kalau misalnya minjemin ke orang atau punya pribadi, dia nggak mau ditekuk gitu kan, takut bukunya rusak gitu. Nah maka saya juga kasih jarak yang cukup supaya dia tidak perlu sampai ditekuk. Intinya sesimpel itu aja sih sebenarnya, karena ya tadi pengalaman saya sebagai pembaca aja ya gitu. Dan apakah ada maksud tertentu? Enggak, maksudnya lebih kepada satu, biar nggak bosen. Secara saya pribadi, karena saya juga cukup egois untuk itu, ya intinya sederhana itu aja sih. Begitu Mas Zikri, terima kasih. Baik. Baiklah, begitulah Mas Zikri seputar bagaimana layout. Selanjutnya
Pertanyaan 1B tadi seputar flyer Stefa yang saya tahu kan itu dikerjakan dengan adalah. Jadi yang lebih tahu direkturnya. Kita minta kepada direktur Stefa untuk menyampaikan. Bukan direktur Stefa ya guys. Jadi apa tadi pertanyaan soal poster, kenapa detail gitu? Makin hari makin mantap. Itulah kira-kira. Iya. Kalau poster-poster itu ya memang perlu dihubungi satu persatu orangnya atau lewat perantara seperti Om Arif P. Putra. Seperti itu salah satunya. Nah, jadi yang saya minta memang setidaknya ada satu paragraf bionarasi per orang gitu. Sebagai pembicara maupun moderator, penampil juga. Karena saya pikir semua orang berhak berhak mendapatkan tempat gitu, setidaknya karya-karyanya apa saja. Misal penulis tulisan-tulisannya bisa dibaca di mana aja. Kalau pernah menerbitkan buku, judulnya apa aja, diterbitkan tahun berapa dan oleh penerbit apa, seperti itu. Terus filmmaker misalnya apa aja sih film-film yang pernah dibikin, seperti Omori ini kan Omori bukan hanya penulis tapi juga filmmaker gitu. Dan juga pekerja teater gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, dan itu memang agak-agak sulit karena tidak semua orang menyadari pentingnya mengirimkan bionarasi dan foto terbaiknya secepat mungkin gitu. Jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda, karena kalau satu orang lambat mengirim ternyata batal barangkali gitu. Itu juga pengaruh ke pilihan judul dan subjudul acara gitu. Jadi pemilihan pembicara dan moderator ini penting, saling berkait ya gitu, harus saling relevan gitu. Terus apalagi, oh ya, untuk desain beberapa poster Stefa ada 4 atau 5 acara itu yang membuat desainnya Intan Islamika dari Trip Sumbar. Ya, tepuk tangan yang kencang. Gitu. Dan itu bukan kerja yang mudah ya teman-teman, karena ya saya sendiri juga bikin poster itu waktunya cukup panjang. Nah, kalau misalnya ada yang tiba-tiba batal atau tiba-tiba berubah, tentunya akan saya sendiri ada rasa kecewa gitu, karena hal lain juga harus berubah dan orang-orang lain juga harus dihubungi. Nah, sebagai pembuat poster, Intan juga kecewa tentunya gitu. Poster sudah dibuat, taunya ada perubahan dan sebagainya, itu sih. Apalagi ya, dan selanjutnya Bang Faiz yang membuat desain poster-posternya. Itu sih. Jadi ada proses yang cukup panjang untuk bisa menghasilkan poster-poster tersebut ya Bapak Zikri. Gitu, jadi mohon kerjasamanya ya teman-teman. Kalau misalnya mau bikin acara di Stefa, bisa dibantu sekalian siapkan siapa aja sih yang relevan untuk jadi pembicara dan moderatornya gitu. Jadi kita sebaiknya harus saling membantu gitu, jangan saling menyusahkan. Oke, terima kasih Bapak Zikri, Bapak Maulidan. Baik, terima kasih Mbak Direktur. Selanjutnya, karena belum ada yang ingin bertanya, tadi saya sempat berbisik-bisik dengan Ruby dan Anggi. Ruby katanya masih ada yang ingin dia sampaikan. Nah. Ayo, Bi. Mungkin di beberapa cerpen ini saya tidak menemukan imajinasi-imajinasi yang liar mungkin, atau saya rasa penulis tidak banyak mengeksplor gaya-gaya tertentu gitu. Jadi rasanya mungkin
ketika konflik-konflik atau cerita-cerita sehari-hari pun jika ditulis dengan gaya bahasa yang menarik gitu, jadi menarik juga gitu. Terus juga ini seperti memindahkan apa hal-hal yang terjadi di sehari-hari ke dalam bentuk cerita gitu. Mungkin ada beberapa plot twist atau apa gitu, tapi belum terlalu kentara. Itu termasuk kelemahan juga itu. Anggi mau nambah? Nanti Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan saya Andip. Mau tanya sama penulisnya langsung. Karena dari awal acara ini dimulai, saya nggak tahu nih buku ini tentang apa, terus nggak ada narasi dan deskripsinya disebutkan buat kita yang mau beli bisa tertarik. Baiklah. Buku ini tentang apa katanya? Tak menyimak Andi pun. Bukan masalah menyimak tuh, disampaikan buku ini, nah ceritanya tentang ini. Jualan itu loh. Buku ini adalah buku cerpen Andi. Dia tahu. Terdiri dari 21 cerpen dan 21 ilustrasi. Ditulis oleh Rory. Diterbitkan Purata Utama. Harganya 90.000. Belinya di Stepa. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh dua narasumber, kedua buku ini memiliki bang masih itu Bluetooth bang. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, buku ini dengan nuansa yang ringan, tapi ringan di situ menjadi semalakama dia. Terkadang dia menjadi sesuatu yang bisa dianggap menguntungkan karena bisa langsung dipahami. Terkadang lagi untuk pembaca lain buku ini karena ringannya tadi dia kurang bisa dinikmati. Nah, itu kan buku cerpen Pak. Jadi jualannya banyak loh, jadi menjual gitu Pak. Jadi belajar Jalian lah bang, lawak jalian, lawak bantu. Ya, Dep, cerpen-cerpen ini sebenarnya tentang cerita keseharian, cerita-cerita ringan keseharian tentang masalah-masalah sosial masyarakat kampung, masyarakat urban tanggung ini. Ya, cerita-cerita ringan seperti itu memang sengaja dikemas seperti yang dikatakan Ruby tadi. Ini sebenarnya cuma cerita-cerita biasa katanya, cuma karena dibumbui dengan bahasa yang agak-agak itu tadi, jadi bisa dinikmati sebagai cerita. Sebenarnya sama kita mendengar cerita-cerita di Lapau saja sebenarnya katanya. Ya seperti itulah kira-kira. Enggak, dia enggak ada komedinya, cuma kami tidak mengatakan ini genre komedi, ini genre sastra, kami tidak menggolongkan itu. Ini cerita cerpen keseharian yang memang untuk dinikmati, ya cerita-cerita keseharian kita aja gitu. Ya, ada cerita orang kan itu suak di situ. itu kan menarik. Ya nyoba di gitu. Iya kan? Ada cerita tentang malah ngecek. Ndak, lawa wacu dari drah bang. Dari drah wacu, lawa coret-coret cerpen etang. Bunga nih wanga. Tunjuk tangan nanti. Manga bertanya. Mau menyampaikan sesuatu atau mau bertanya? Oh, berarti para mic dua cek. Oke, terus terima kasih pada Bang Maulidan sudah mengantarkan mic-nya kemari. Sini, Bung. Biarkan sud. Ya. Bunga adalah pengamat sastra. Oke, terima kasih kepada Bang Maulidan sudah mengantarkan mic-nya. Juga selamat kepada Bang Rory atas peluncuran bukunya. Yang ingin saya sampaikan di sini, dari tadi saya menyimak pembicaraan bahwa bagi saya obrolan ini cukup membosankan gitu.
Ya, kita saya membi- juga. Saya ya moderatornya kita juga udah membicarakan malas. soal buku kan, tapi yang saya lihat dari narasumbernya itu, mohon maaf ini dua-duanya seperti takut mengatakan pendapatnya. Apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam buku ini, untuk kelemahan mungkin ada di susulan di belakang, dan saya pikir apakah itu bagian dari kurangnya pembicara dalam menganalisis cerpen-cerpen di dalam bukunya, meskipun ini tadi dijelaskan juga bahwa ini cuma untuk oh ya udah hiburan sehari-hari gitu. Tapi entah pembicara tertekan melihat intervensi dari Bang Ucok, kita nggak tahu juga kan. Lanjut. Udah, apakah keterdugaan saya itu benar gitu? Apa dari pembicara yang berdua ini apa agak tertekan atau takut atau bagaimana? Terima kasih. Ah, Aduh, lebih pedih yang ini berpengalaman soalnya. Nak, kok sama aja bunga. Terima kasih Bang Uco, terima kasih Bunga. Saya duduk aja karena saya ngantuk sumpah. Saya ngantuk. Kan udah kelihatan di sana kan. Halo keluarga di rumah gitu. Pak Prabowo, Intel. Saya tadi bertelepati dengan Bang Dedet dan Bang Wimo. Kami seperti menyaksikan sidang skripsi mahasiswa semester 14 yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus diluluskan. Nah, Ruby dan Anggi di sana itu tertera penulis. Tapi saya tidak melihat bagaimana kualitas seorang penulis berbicara. Mungkin benar insecure karena sangat intimidatif sekali, dua laki-laki berpakaian hitam di sana, yang satu berkopiah, yang satu itu diikat rambut. Ini seperti scene film Serigala Terakhir Reborn. Nah gitu. Padahal tadi moderator sudah menyebutkan sepak terjang pembicara yang sudah di mana-mana gitu. Karena di sini pun kita ya apa yang terasa itu katakan aja, karena kan nggak bakal di intelkan gitu kan kalau seandainya pembicara bilang saya nggak suka bukunya gitu. Nah dia dipolisikan gitu kata CEO Steva barusan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi ada beberapa hal yang saya rasa miss ya, dikatakan bahwa ini ceritanya ya daily story ceritanya. Itu menariknya, tapi itu juga tidak menariknya. Nah, ini saya seperti mendengar pidato presiden di negara Konoha gitu, antek-antek asing, segala macam. Nah, itu kesan saya terhadap diskusi ini. Saya punya satu pertanyaan gitu, agar nggak terlalu mencak-mencak ya kesannya. Pertanyaan saya begini, biasanya dalam penulisan kumpulan cerpen yang jamaknya terjadi 9 dari 10 kasus lah, judul buku itu diambil dari salah satu cerpen dengan ya katakanlah karakter penceritaan yang terkuat ataupun tematik yang bisa mewakili secara keseluruhan. Mayoritas seperti itu. Misalnya yang kita ingat beberapa tahun yang lalu itu Kak Yanti menerbitkan Anak Bunga Anak Puisi. Kenapa dari sejumlah cerpen Anak Bunga Anak Puisi itu yang dijadikan sebagai judul buku? Karena secara tematik dia mengikat seluruh cerpen yang ada di dalamnya. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa judul bukunya diberikan judul Apa Yang Tak Kau Dengar Dari Kota? Sementara ketika kita buka di halaman awal ini kan Bang Rory mengatakan bahwa cerpen-cerpen di dalamnya itu ditulis dari rentang 2012 dan 2000 sampai 2024, artinya ada 12 tahun lini masa di dalam penceritaan ini. Saya melihat saya baru baca satu cerpen karena saya baru beli bukunya tadi. Itu lebih mending daripada Om Uyung nggak beli. Nah, terus saya sudah baca dan saya melihat
yang nggak ada apa-apa di sana selain bercerita. Saya membayangkan tokoh Aku dan Leman di dalam cerita itu. Kalaulah kemudian tokoh Aku dan Leman itu diberikan kepada siapa penulis prosa di sini? Haris. Nah, si Aku akan mengajak tokoh Leman berburu harta karun. Ada harta karun warisan Belanda, kemudian mengatakan bahwa di sana itu ada guru saya, kita mari ke sana dan kemudian kita berpetualang. Kalaulah kemudian kita beri tokoh Aku dan Leman itu kepada siapa prosais lain di sini, Daraudal, mungkin dia akan, ayo kita akan berpetualang, akan ada banyak kota yang akan kita jelajahi. Kalaulah kemudian tokoh Aku dan Leman itu ditulis oleh Maulidan, mungkin Maulidan akan mengajak tokoh Leman memperkenalkan inilah bokep terbaru di ibu kota. Nah, yang saya nantikan di dalam cerita itu adalah bagaimana kemudian tokoh Aku dan Leman itu bisa dijahit dengan sebuah plot yang cukup menarik. Misalnya si Aku ngajak, "Oi, yolah kita masuk jadi teroris aja lah. Kita kudeta negara Konoha," misalnya kayak gitu. Karena apa? Posisi apa yang tak kau dengar dari kota di dalam buku ini itu kan diposisikan sebagai cerita sentral sehingga diadopsi menjadi judul buku. Setidaknya ada tematik yang sama, kekuatan penceritaan yang lebih dominan daripada yang lain. Nah, itu pertanyaan saya tentang alasan kenapa dia dijadikan judul dan kenapa ceritanya seperti itu. Kenapa ceritanya begitu, saya rasa itu ceritanya yang sangat lemah gitu. Saya melihat dari tadi saya ngobrol sama Ibu CEO Steva ini, Ibu CEO ini mengatakan bahwa ada beberapa cerpen yang semulanya itu meledak-ledak, kemudian diedit. Ya, saya merasa mungkin momentum ketika buku ini diterbitkan itu adalah momentum ketika penulisnya mencapai ketenangan dalam menulis. Akan tetapi ketenangan itu pula lah yang saya rasa itu menjadi lubang, menjadi celah di dalam cerita ini. Sehingga kalaulah tokoh Leman itu asli, ya bagaimana kemudian kita membedakan sebuah cerita yang merupakan produk intelektual berbentuk cerita pendek ataukah dia sebuah diari. Itu saja dari saya. Terima kasih. Atau sebuah diari. Baik, terima kasih Ilham sudah baca satu cerpen dan bicara sebanyak itu. Bang Uyung. Karena salah satu pertanyaan bermuara ke saya bilang ke Bunga, moderator tuh kalau kesannya interrogatif ya tugas moderator memang seperti itu harusnya. Agar apa yang keluar dari narasumber semuanya keluar. Teman-teman mungkin tidak tahu apa yang saya bisikkan ke dua narasumber, tapi dan itu tidak akan perlu saya sampaikan kan. Saya percaya pada moderator. Saya percaya pada moderator. Lebih lanjut. Silakan. Awat ya. Sudah berapa baca cerpen Bang Uyung? Belum ada. Iya. Ah boy? Siko boy? Ya, baju lah Miriam boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bang Wimo, KI, kawan-kawan sekalian. Tadi sepanjang yang saya dengar saya baru datang. Betul kata Ilham, ini seperti sidang skripsi dan dia bikin itu juga. Tapi begini, saya apapun produk pikiran orang terkait dengan teks, saya pikir ya itu masing-masing yang membuatnya. Saya yakin masing-masing penulis punya punya usaha yang cukup kuat sehingga bukunya terbit. Saya ingat salah satu legend kita yang susah sekali dirayu agar buku ini terbit, akhirnya terbit. Tapi kemudian itu usaha gitu. Jadi apapun pokok pikirannya, kemudian ketika misalnya kita bilang speknya begini, speknya begitu, ya bikin aja sendiri.
Jadi bikin aja sendiri. Tapi ini adalah produk pikiran gitu kan. Dan apapun bentuknya, novel, puisi, dia akan merekam apa saja yang dalam sepenglihatan dia, apa yang dia rasakan, pengalaman apa yang kemudian dia dapat, dia tuangkan dalam bentuk apakah itu novel, cerpen, produk-produk lainnya. Kalau misalnya kita melihat mengatakan jangan membosankan, ya betapa membosankan kalau misalnya kawan-kawan membaca analisa riset yang ditulis secara kaku. Membosankan sekali, tapi dia pengetahuan. Misalnya membandingkan misalnya saya baca History of Prostitution, itu terjemahannya yang buruk, tapi dia pengetahuan. Ya artinya ya baca aja sudah. Apakah nanti mau diaplikasikan ke kerjaan masing-masing ya terserah gitu. Tapi kemudian sebagai produk pikiran dia hadir dengan seperti itu gitu. Dan saya pikir tidak adil jika kemudian kita menilainya dengan cara kenapa tidak begini, kenapa tidak begitu, kenapa dia harus menjadi ini, kenapa tidak begini gitu. Jadi ya apa ya, ini kita mendorong banyak orang kemudian di sumber ini untuk menulis, tapi kemudian kita membicarakan hal yang tidak penting menurut saya. Tidak penting. Kenapa yang penting yang ya ini sudah, ini kan malam kemudian ketika ini menjadi sebuah perayaan, ya sudah mari kita rayakan bersama-sama gitu. Kemudian bukan berarti juga tidak ada kritik di sana. Iya ada, wajar, ya boleh saja gitu. Tapi kemudian kritik yang seperti apa? Yang maksudnya kalau hanya soal teknis, soal hal yang banyak dilakukan oleh industri penulisan misalnya seperti kata Ilham, ya jamaknya ini di ya itu jamaknya gitu. Tapi kemudian begini, kenapa juga kemudian kita harus kalau misalnya kawan-kawan pernah melihat ilustrasi 100 orang berbaju merah, tengah-tengahnya kemudian ada yang berbaju putih, ya seperti itulah kita mungkin hari ini. Menjadi seragam dan tidak punya inovasi kreatif untuk hal-hal yang di luar itu. Ya kenapa tidak menjadi berbeda ketika kecuali ini melanggar hal-hal yang lain normal misalnya. Ya yang di luar itulah ya. Ya itu mungkin bisa dipertanyakan. Saya belum baca bukunya Rory karena saya tidak penggemar dia. Jadi saya tidak baca dan tidak beli. Saya tidak menggemari dia, dia menggemari saya. Gitu. Tapi saya yakin apa yang dibuatnya itu kok fotonya udah kayak Ferry Irwandi. Gitu. Apa yang dibuatnya itu adalah rekaman perjalanan yang dia kok tadi katanya berapa 10 tahun 12 tahun 2012 sampai 2024 kurang 12 tahun ya kan, selama 12 tahun dia melihat, merekam dalam ingatannya, kemudian apakah mencatat, saya tidak yakin juga dia mencatat, berbincang dengan orang lain, melihat ya karena dia hidup di Padang, merekam Padang secara ingatannya, ya itu yang menghadirkan buku. Tapi kemudian jika kita lihat, nanti saya bacalah ya Rory ya, saya berjanji saya baca. Maksudnya itu akan ada rekaman soal mungkin apa yang kau dengar dari sebuah kota, mungkin apakah itu maksudnya Padang atau yang lain, tapi pasti ada sesuatu di sana berupa dalam bentuk sejarah kota itu sendiri gitu, orang-orangnya, bentuk bangunannya, jalan-jalannya, kemudian dinamika hidupnya gitu. Dan itu yang bisa kita ambil. Buku Rusli Amran itu tidak terlalu laku ketika dia pertama kali terbit. Tidak laku. Tapi hari ini kalian akan beli buku itu ketika harganya murah. Kalau mahal nggak beli. Tapi kalau murah akan beli. Karena dia merekam sesuatu di sana. Jadi saya pikir selamat Rory Maidi Rusji.
salah satu penulis yang hari ini sudah melahirkan beberapa buku dalam beberapa rentang waktu, dan mari kita dorong semua orang untuk menulis dan menghadirkan buku-bukunya. Saya tahu karena itu rumit sekali, dan belum lagi kerja-kerja untuk menghadirkan dia menjadi buku itu ya, ada di situ ada layouternya, ada yang melukis itu desain grafisnya misalnya, ilustrator gitu kan. Nah, jadi ini sebuah kerja keras, dan saya merasa ini penting untuk dirayakan tanpa embel-embel yang lain. Nanti kalau misalnya mau dikritik, ya silakan nanti di bagian lain saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Uyung atas apa yang tadi itu ya. Karena saya merasa tadi pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman bermuara kepada yang berdua ini. Ada yang menganggap ini sidang skripsi segala macam. Di saya sih tidak sebenarnya. Tapi bagaimana teman-teman? Apakah benar teman-teman ini terintimidatif oleh saya yang mendiskusinya? Silakan. Sebenarnya tidak, Bang. Sebenarnya dari awal tuh kami dari Bang Arif bilang kalau ini cuma diskusi apresiasi, bukan diskusi yang mengkritik, ya, bukan bedah buku. Nah, makanya kami dari awal tuh yang baik-baiknya dulu, baru nanti yang jelek-jeleknya gitu, Bang. Lebih gimana? Jangan menggeletek pulang gitu. Ya kurang lebih mungkin sama kami. Terus ini juga Merasa terintimitatif juga, enggak kan? Enggak sama sekali, kan? Bang. Awan. Lanjut. Untuk merasa terintimidasi tidak sama sekali, Bang. Ya, udah. Selanjutnya, karena ini juga diterbitkan oleh penerbit yang ada di Padang, Purata. Ya, meskipun dia itu berada di Jawa sana, di Subang. Alamat lengkapnya. Ya. Subang, ndaknya alamatnya di situ. Tapi alamatnya di Jawa. Yo. Oh gitu. Cetaknya di Jawa loh. Ya kan? Enggak, sebenarnya Indonesia lah, Dit. Nah, kita perlu juga merasa apa ya? Semacam sepatah dua patah kalimat. Kalau kata sih buku mantap. Itu kan alah situ. Tapi kita minta juga pengantar lah dari penerbitnya. Siapa yang mewakili penerbit? Moderator pemalik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Mulidan dan respon kawan-kawan lainnya serta pembicara. Ya memang betul dikatakan Anggi tadi. Mula-mula saya memang merencanakan atau men-set agenda ini memang hanya untuk cuap-cuap gitu. Untuk ya semacam perayaan lah gitu, semacam apresiasi lah untuk terbitnya buku Bang Rory. Tapi terima kasih juga untuk respon kawan-kawan tadi tentang bagaimana buku ini. Terus kemudian mungkin saya bisa bantu jawab bagaimana akhirnya gambar-gambar AI yang diinisiatif oleh penulis tersebut akhirnya dibuang. Karena saya kira itu awalnya memang tidak serius gitu. Memang hanya untuk iseng-iseng mencari gambaran cerpen dia saja. Kemudian diberikan kepada ilustrator. Dan mungkin ya selamat untuk Rory. Saya cukup mengikuti bagaimana proses penerbitan buku ini. Ya saya kira memang sudah cukup jelas gitu apa yang disampaikan Rory. Tujuan dia menerbitkan. Alah semua kadang sih Rory goleh. Ya. Memang intimidatif ini moderatornya.
Saya jadi Dulu abang-abang. lanjut. Ya. Lanjut penerbit. Ya terima kasih juga untuk Maulidan yang awalnya direncanakan memang tidak beliau moderatornya begitu. Tapi akhirnya jadi beliau, memang jadi beliau. Dan apalagi ya saya mungkin tidak bisa menjelaskan terlalu detail bagaimana isi bukunya, tapi prosesnya saya cukup tahu. Ya benar ini salah satu project lah gitu, project kolaborasi dengan Mas Rizky, Bang Niko, dan cover itu juga dibuat oleh kakaknya sendiri, kakak Baruri begitu, Bang Haji Febri Rusji gitu. Ya memang kalau dari saya pribadi saya menangkap memang tidak Baruri tidak punya obsesi yang berlebihan begitu, atau katakanlah tadi ini genre apa, jenaka atau apa ya, mungkin saya sendiri tidak tahu genrenya. Mungkin kawan-kawan pembaca yang menentukan genrenya, karena di buku juga tidak tulisan genrenya ini novel, prosa, hanya kumpulan cerpen saja sebagaimana yang tersajikan di dalam. Dan bantu jawab juga Ilham tadi, mengapa mengambil judul ini, apa yang tak kau dengar dari kota tadi ya. Saya kira kalau untuk representatif atau merangkum semua cerpen, saya kira memang tidak. Hanya saja pertimbangannya waktu itu judul ini mungkin dibanding judul lain cukup mencolok, atau katakanlah cukup kuat begitu untuk dijadikan judul di buku ya. Ini hanya soal tampilan di depan saja. Lebih dari itu mungkin penulis nanti bisa juga menambahkan. Saya hanya mengucapkan terima kasih untuk respon kawan-kawan tadi. Saya kira Bang Rory juga senang mendapatkan respon demikian. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Ya, bentar. Sebentar. Kita tutup dulu ini karena tidak cukup durasi. Baik, assalamualaikum. Tunggu dulu. Bentar. Kita tutup. Assalamualaikum. Aris.